Kita mulai saja, kita masuk pada materi terakhir di sebelum UTS ini, yaitu materi ke-7, di mana kita akan mempelajari tentang multi attribute decision making, khususnya pendekatan atau metode WP atau weighting product, ya. Oke, weighting product ini sebenarnya ketika dalam pendekatannya, ya, untuk pengambilan keputusan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating setiap atribut. Jadi nanti untuk pengambilan keputusan alternatifnya kita mengalihkan seluruh atribut yang ada pada setiap alternatif gitu ya. Misalnya kita punya alternatifnya 3, kemudian setiap alternatif kita punya 3 kriteria atau kita punya 3 atribut gitu ya. Misal kita mau melakukan pemilihan untuk investasi di 10 tahun yang akan datang. Kita punya investasi emas, investasi lokasi atau rumah, tanah gitu ya. Yang ketiga kita mau melakukan investasi berupa saham misalnya. Nah, dengan kriteria beberapa yang kita terapkan, misalnya lama investasi, kemudian besaran benefit yang kita dapatkan di 10 tahun yang akan datang, kemudian keuntungan atau kekurangan ketika kita mengambil investasi salah satunya, itu akan menjadi salah satu pertimbangan gitu ya. Nah, nanti setiap atribut itu akan kita kalikan kemudian kita jumlahkan gitu ya. Tetapi setiap atribut ini harus dipangkatkan dahulu dengan bobotnya. Nah, nanti kita coba lihat ya. Oke, kemudian proses ini nanti sama dengan proses yang lainnya, yaitu melalui proses yang namanya normalisasi. Oke, ini adalah pendekatan di mana setiap n tanda gerbang ini ya, ini adalah setiap nilai atribut kemudian dikalikan dengan X gitu ya. Tetapi nilai X-nya ini dipangkatkan dahulu gitu ya. Misalnya kita punya nilai J sama dengan 1, 2, 3, kemudian dikalikan dengan IJ-nya juga 2, 3 gitu ya, berarti 1 kali 2, 2 kali 1, kemudian 3 kali 1 dan seterusnya. Kemudian ini dipangkatkan dulu X-nya gitu ya. Nah, ini di pendekatan yang WP ini. Nah, kemudian W ini atau bobot ini nantinya adalah kita ambil atau kita berikan nilai positif jika dianggap bahwa kriteria atau atribut ini adalah sebuah keuntungan. Tetapi kita berikan nilai negatif jika atribut ini adalah cost atau biaya. Jadi kita nanti hanya memberikan tanda negatif atau tanda positif gitu ya. Oke, berikut adalah contoh di mana suatu usaha atau perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksi gitu ya. Nah, kita akan memilih 3 lokasi. Yang pertama di Ngemplak, 2 Kalasan, 3 Kota Gede. Nah, dari 3 lokasi ini kita punya 5 kriteria. Di mana kriteria ini yang pertama adalah jarak dengan pasar harus dekat gitu ya syaratnya. Kriteria kedua, kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Jadi kita cari tempat yang padat. Kenapa? Sekaligus kita anggap sebagai promosi gitu ya. Dengan lokasi yang padat, orang-orang akan tahu bahwa kita sebenarnya punya bisnis X gitu. Kemudian kriteria yang ketiga, bahwa jarak dari pabrik dengan lokasi tempat di mana kita mau menyimpan atau lokasi gudang harus kita tentukan sekian kilometer. Kemudian yang kriteria keempat, jarak antar gudang gitu ya, jarak dengan gudang yang sudah ada harus sekian kilometer. Kemudian luasan atau harga lokasi ya, harga lokasi setiap meternya harus sekian rupiah dalam meter persegi. Nah, ini akan menjadi sebuah prasyarat, menjadi sebuah atribut, menjadi sebuah kriteria ketika kita akan membeli atau memilih lokasi sebagai gudang penyimpanan dari produk
perusahaan kita gitu ya. Kemudian ada beberapa levelitas ya, ada beberapa tingkat kepentingan dalam pemilihan setiap kriterianya, di mana setiap kriterianya ini memiliki 5 skala, yaitu 1 sampai 5, di mana 1 dianggap sangat rendah, 2 rendah, yang ketiga cukup, yang keempat tinggi, dan yang kelima sangat tinggi. Kemudian pengambilan keputusan memberikan bobot ya, kalau kemarin kita pakai prosentase, sekarang kita gunakan bobotnya adalah 5-3-4-4-2. Nah, ini adalah bobot gitu ya. Oke, kemudian ini adalah contoh bahwa setiap nilai alternatif itu kita mempunyai nilai 0,75 untuk kriteria pertama, untuk alternatif pertama. Kemudian kedua harganya adalah 2.000 per meter untuk kriteria yang ketiga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah luasan, kemudian jarak, dan seterusnya. Nah, kriteria yang kedua yaitu kepadatan penduduk, dan kriteria yang keempat jarak dengan gudang yang sudah ada, ini dianggap sebagai kriteria keuntungan. Kenapa? Karena semakin penduduk di sekitar ini padat, berarti kita memiliki keuntungan, kita memiliki kesempatan untuk melakukan promosi gitu ya, tanpa mengeluarkan biaya. Artinya dengan membangun gudang di kepadatan penduduk di sekitarnya, artinya penduduk tersebut sudah tahu bahwa kita memiliki produk X ya yang disimpan di gudang itu, sehingga kita tanpa perlu mengeluarkan biaya promosi, kita sudah mensosialisasikan kepada penduduk sekitar bahwa kita memiliki produk sesuatu gitu ya. Kemudian untuk C4, jarak dengan gudang yang sudah ada, dianggap ketika jaraknya dekat dengan pabrik, ini dianggap sebagai kriteria keuntungan. Kenapa? Karena semakin jauh lokasi gudang dengan pabrik, maka semakin besar biaya akomodasi gitu ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan jarak yang paling dekat, dianggap ini sangat menguntungkan, sehingga ini dianggap sebagai kriteria keuntungan. Nah, kriteria yang pertama atau jarak dengan pasar ya, kemudian jarak dari pabrik, kemudian harga tanah untuk lokasi, ini dianggap sebagai biaya gitu ya. Kenapa dianggap sebagai biaya? Bahwa ketika jarak dengan pasar terdekat ini semakin jauh, maka biaya kita untuk melakukan pengiriman barang ini memerlukan biaya yang besar juga. Kemudian jarak dari pabrik, ketika ini nanti semakin jauh dari pabrik, maka kita mengeluarkan biaya juga semakin besar gitu ya. Nah, sehingga kita anggap bahwa C1, C3, dan C5 adalah kriteria biaya. Ya, kenapa C5 dianggap kriteria biaya? Karena C5 ini kita harus mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya untuk membeli tanah, ya, untuk membeli lokasi sebagai gudang. Nah, kemudian sebelum melakukan perbaikan bobot gitu ya, maka kita memiliki bobot ternormalisasi gitu ya. Katakanlah bahwa untuk bobot pertama besarannya adalah 28% atau 0,28. Kemudian bobot yang kedua adalah 0,17, yang ketiga adalah 0,22, kemudian 0,22 dan 0,11. Nah, ini anggapannya bahwa sebagai bobot untuk nilai preferensi gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Bahwa setiap bobot ini nanti ya, setiap bobot ini nanti harus dikalikan atau dipangkatkan gitu ya. Dipangkatkan dengan nilai yang ada gitu ya.
dengan nilai bobot. Kita memiliki nilai kriteria 0,75, kita kalikan dengan nilai setiap bobot. Ingat bahwa setiap nilai yang beratribut keuntungan, maka dia diberikan nilai positif. Tetapi nilai untuk semua yang bernilai atau mengeluarkan biaya, maka ini dianggap sebagai nilai negatif, gitu ya. Ini kuncinya. Jadi nilai keuntungan dianggap sebagai nilai positif. Kemudian jika kita mengeluarkan biaya, maka nilainya dianggap negatif. Sehingga di setiap bobot ini W1, W2, W3, W4, W5 ini adalah bobot dari masing-masing kriteria ini, gitu ya. Nah, anggaplah bahwa C2 dan C1, C2 dan C4 ini adalah kriteria keuntungan. Maka W2 sama W4 ini nilainya tetap positif. Kemudian di sini ada C1, C3 dan C5 dianggap sebagai kriteria biaya, maka di sini ada W1, W3 dan W5 dianggap nilai negatif. Sehingga di sini kita tambahkan tanda negatif. Minus 0,28, minus 0,22 dan minus 0,11. Sehingga bobot dari setiap kriteria ini nantinya akan menjadi eksponensial atau pemangkat, gitu ya, menjadi pemangkat di setiap nilai yang ada di kriteria ini. Jadi ini nanti akan dipangkatkan dengan masing-masing W yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah semuanya dipangkatkan, maka hasilnya kita kalikan di antara nilai-nilai ini. 0,75 pangkat minus 0,28 dikalikan 2000 pangkat 0,17, hasilnya dikalikan lagi, dan dikalikan lagi dengan masing-masing nilai. Nah, untuk mendapatkan nilai dari seluruh perkalian ini, maka hasilnya akan kita bandingkan, ya, yang lebih besar dari seluruh hasil ini, maka inilah yang akan menjadi alternatif pilihan dari ketiga alternatif. Nah, dari tiga alternatif ini, nilai yang paling besar adalah alternatif yang kedua atau S2, yaitu besarnya adalah 2,4270, sehingga alternatif jatuh pada pilihan kedua, yaitu di S2, di mana S2 ini adalah memilih lokasi di Kalasan DIY, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai di sini ini nanti akan menjadi pembagi, gitu ya. Menjadi pembagi. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan mana yang akan dipilih karena nilainya sudah besar. Tetapi ada satu lagi proses normalisasi di mana nilai ini nanti akan menjadi pembagi dari semua nilai yang ada di sini. Nah, ini nanti ditambah. Jadi 2,478 dibagi dari nilai ini, ditambah ini. Maka hasilnya sebenarnya sudah kelihatan di awal bahwa di distribusi yang kedua, di normalisasi kedua ini, lokasi atau alternatif sudah kelihatan bahwa yang dipilih adalah lokasi kedua, yaitu di Kalasan. Maka ketika didistribusikan pun hasilnya juga kelihatan bahwa yang menjadi pilihan adalah alternatif kedua, gitu ya. Kenapa? Karena alternatif kedua nilainya besar, dibagi pun menjadi dibagi dengan seluruh angka pun tetap di sini nilainya paling besar. Sehingga dari susunan ini, urutan dari hasil
pembagian pada normalisasi yang ketiga ini, dipilihlah hasilnya yang lebih besar diantaranya, yaitu pada V2, di mana nilainya adalah 0,3682. Nah, di mana V2 ini adalah alternatif kedua, yaitu kalasan. Nah, ini ya, jadi teman-teman, jadi sebenarnya lebih simpel ya dibanding dengan menggunakan alternatif lainnya. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat dulu caranya gitu ya. Kita akan coba untuk melakukan sebuah perhitungan gitu ya. Katakanlah bahwa kita punya soal. Nah, kita kopikan ini aja dulu. Kita copy di sini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, kita punya. Kemudian ini terlalu besar ya. Kita perkecil dulu. Maaf. Ini fontnya bisa kita pakai 12 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita punya nilai ya, di mana aturan pertama, normalisasi yang pertama adalah kita pakai ini, di mana W pertama adalah 0,28, kemudian 0,17, kemudian kita punya 0,22, kemudian 0,22, kemudian kita punya 0,11. Nah, ingat bahwa ya yang dikatakan nilai keuntungan maka kita berikan nilai positif. Kemudian yang dikatakan kriteria biaya yaitu C1 kita berikan nilai negatif. Kemudian C3 kita berikan nilai negatif gitu ya. Kemudian nilai C5 kita berikan nilai negatif. Ya. Kemudian kita tandai di sini mana yang keuntungan, mana yang bukan ya. Yang merah ini adalah biaya gitu ya, C1, kemudian C3, supaya hanya memudahkan saja gitu nih. Nah, maka di sini normalisasi yang pertama adalah memangkatkan setiap nilai atribut gitu ya. Setiap nilai atribut ini dengan nilai yang ada di setiap bobot kriteria. Nah, ini ya, kita pangkatkan setiap angka, kita pangkatkan, kemudian kita tekan shift 6 atau topi gitu ya, dengan nilai bobot yang ada di sini. Nah, kita pangkatkan ya, P topi sebentar. Nah, coba kita lihat pangkat nilai ini, kita pangkatkan dengan nilai yang ada, misalnya adalah ini, kita kasih kurung dulu ya. Oke, kita kalikan pangkat 0. Coba kita tarik ke bawah. Belum mau, sebentar, kita ada yang salah nih, sebentar ya. Oh, ini ke sini kok belum mau ya. Sebentar, kita coba kita cari dulu. Nah, harusnya bisa ya, kita lihat. Nah, kita lihat ya. Oh,
sebentar, ini oke, kita lihat dulu ininya. Kita absolut gitu ya, tidak mau. Apakah yang terjadi? Atau kita pakai angka minus 0,28. Oh, oke, saya tahu. Di sini kita bukan pakai titik ya. Kita coba pakai koma. Oke. Dia tetap gak mau. Titik 28. Oke, kita coba compute pakai manual dulu ya. Sebentar, kita compute pakai manual. Kita stop record dulu.